Para business leaders dan intellectual business community, kita jumpa lagi dalam acara CEO Reference. Kali ini kita akan membahas masalah tentang R&D di industri farmasi. Kita tahu bahwa industri farmasi merupakan satu industri yang sangat diperlukan oleh semua negara, bukan hanya Indonesia tapi juga di negara-negara maju. Dan kita tahu bahwa masalah kesehatan, masalah budget kesehatan selalu menjadi masalah di setiap negara. Dan salah satu komponen terbesar masalah budget kesehatan adalah masalah farmasi, masalah obat-obatan. Dan kita tahu juga di Indonesia seringkali diributkan bahwa katanya obat-obat di Indonesia jauh lebih mahal dibandingkan di negara-negara lain. Itu katanya antara lain karena Indonesia tidak pernah bisa membuat obatnya sendiri, tetapi selalu membeli obat-obatan dari negara lain sehingga mau nggak mau jadi lebih mahal. Nah, kita hari ini akan membahas tentang R&D di industri farma. Kita lihat kasusnya di negara-negara maju dan kita pelajari dan kita coba lihat konteksnya di dalam Indonesia ini seperti apa. Karena di dalam artikel yang akan kita jadikan anchor hari ini adalah Rebuilding R&D Engine in Big Pharma yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Mei tahun 2008. Dikatakan bahwa di dunia ini sekarang profit untuk pharmaceutical itu makin lama makin sedikit. Kenapa? Karena cost untuk mendevelop satu new produk baru itu makin tinggi, ya, dan masa patennya makin lama makin pendek, ya, dan dengan demikian kita lihat bahwa return dari investment untuk R&D itu makin lama makin kecil, dan itu tercermin dilihat sejak beberapa tahun terakhir ini stok harga shares di pasar saham untuk industri farmasi even di luar negeri itu makin lama makin menurun. Bukan hanya karena financial crisis belakangan ini, tetapi memang sudah beberapa tahun belakangan ini terus-menerus menurun. Apalagi sejak financial crisis sekarang ini. Nah, kita pengen tahu apakah Indonesia ini melihat keadaan yang seperti itu, sama seperti kalau kita ngelihat kita mau naik kereta apinya udah jalan. Apakah kita mau jump into kereta api yang lagi kelihatannya masih jalan tapi akan berhenti, atau kita memang berharap kereta apinya tetap akan jalan dan mau nggak mau kita harus jump into the train gitu ya, untuk ikut train R&D gitu ya. Maksud saya gini, kalau R&D memang di masa depannya itu will be a tough investment, mungkin it's wise malah kita cuma nunggu aja orang menghasilkan sesuatu, kita tinggal pakai yang udah jadi gitu, dibandingkan kita invest sesuatu yang belum tentu kembalinya, apalagi investmentnya sangat besar. Nah, kita coba kita diskusikan di sini, dan yang namanya R&D juga bukan hanya di dalam chemicals, tetapi juga bisa juga dalam biotech, dalam hal-hal yang lain ya. Di spesifik mana R&D yang wise untuk kita masuki untuk Indonesia yang mungkin masih terlambat untuk masuk ke dalam R&D, dan kalaupun kita mau masuk ke R&D itu bagaimana caranya? Karena saya yakin not even one big company, pharmacy company itu yang bisa invest sedemikian besarnya untuk create satu new substance ya. Saya nggak tahu di mana slot-slot R&D yang duit kita cukup untuk masuk. Nah, karena itu kita undang di sini pakar-pakarnya Dr. Bunyamin Setiawan as the chairman of Kalbe Pharma, founder Kalbe Pharma, dan tapi kita juga sangat kenal Dr. Bun ini sangat aktif dan sangat advance, guru besarnya innovation R&D di farmasi itu Dr. Bun lah ya. Dan juga kita beri tepuk tangan Dr. Bun. Dan Dr. Wanandi, kita tahu juga Dr. Wanandi seorang scientist, researcher, dan juga punya Kombiphar dan banyak sekali pengalamannya termasuk di Indofarma juga Pak ya. Pernah punya pengalaman di Indofarma, dan Dr. Wanandi ini juga sangat concern terhadap industri farmasi dan juga research and development di Indonesia. Karena itu dua narasumber kita ini sangat kompeten sekali untuk kita ajak diskusi dan untuk mencerahkan kita. Sekalian saya percaya juga bapak-bapak dan ibu-ibu semua di sini juga punya pandangan yang pasti sangat baik sekali tentang hal ini. Apalagi di sini ada Pak Rudi Sutikno, ada Pak Subowo, Dr. Subowo, ada Pak Kusbintoro Singgi, dan banyak dari rekan-rekan yang punya pengalaman dan punya judgement yang sangat baik. Karena itu nanti saya juga minta involvement dari para intellectual business community semua untuk dalam diskusi kita ini. Dan yang kita harapkan adalah diskusi kita ini bisa menjadi satu pencetus untuk menggerakkan R&D di farmasi ini supaya lebih cepat terjadi di Indonesia ini. Oke, kita mulai aja diskusi kita ya. Mungkin pertanyaan pertama saya ingin tanya ke Dr. Bun. Dok, dalam artikel ini kita katakan bahwa seperti yang saya bilang tadi,
biaya R&D makin lama makin mahal gitu ya. Kemudian sisi lainnya returnnya makin menurun. Itu juga terjadi di negara-negara maju ya. Jadi kita lihat R&D is not setampan sebelumnya gitu, makin lama makin tua gitu ya, udah makin keriput gitu, udah nggak seganteng dulu lagi. Apakah berarti di Indonesia ini kita perlu terjun ke R&D seperti itu atau enggak, Dok? Jangan-jangan kalau kita terjun ke sana, ya orang yang tadinya udah ganteng sekarang udah keriput, kita masih mau menikahinya, sebentar lagi mati gitu kan? Buat apa gitu kan, Pak ya? Gimana, Dok? Saya usulkan selalu sama pemerintah, ya kita itu mencarinya ilmu-ilmu yang baru. Nah, ilmu baru itu apa? Nomor satu adalah biotechnology based drugs. Obat-obat yang base-nya biotechnology. Itulah yang sekarang lagi berkembang. Dan yang kedua adalah sel punca. Sel punca itu penting sekali buat regenerasi. Ya. Nanti kalau perlu penjelasan, stem cell itu penting sekali. Yang ketiga adalah nanoteknologi. Ya, karena inilah ilmu-ilmu yang baru yang saya kira bisa kita kejar. Tetapi sayangnya SDM di Indonesia bagaimana juga ya, semua penelitian ini tergantung dari dua hal, sumber daya manusia dan dana. Nah, ini dua-duanya nggak ada di Indonesia. Dana yang disediakan umpamanya hanya kira-kira 3 triliun rupiah, 300 juta dolar. Siapa yang menyediakan, Dok? Ristek sama Dikti. Alright. Ya, ini dua. Mestinya Ristek yang melakukannya, ya, Ristek yang applied. Dikti sekarang dananya banyak sekali, ya. Tapi itu untuk basic research, ya, buat basicnya yang dikerjakan di universitas. Kemarin baru kita rapatkan, dana itu yang ada di Ristek hanya 100 juta rupiah, 100 miliar rupiah, 100 juta rupiah. 100 miliar rupiah, 10 juta dolar. Apa yang bisa dikerjakan untuk itu? Tapi itulah kenyataannya sekarang. Entry levelnya untuk biotech, untuk stem cell ini kira-kira berapa, Bu? Memang inilah susah ya. Untuk mengembangkan satu obat sekarang ini lebih dari 1 miliar dolar. Bayangkan Indonesia, industri farmasinya berapa? Cuma 30 triliun, 3 miliar dolar. Kalau 1 miliar dolar itu chemical substance atau biotech? All new chemicals itu disebutnya new chemical entities. 1 miliar dolar. Itu harganya terus naik. Kenapa mahal begitu? Karena yang gagal banyak sekali. Jadi kita kan katanya ini, kalau kita mencari 10-20 ribu new chemical entities, yang kelihatan itu di screen, lewatnya high throughput screen. Nah, di screen itu dari 10 ribu mungkin hanya 1000 yang bisa dipakai. Teoretis dari 1000 itu nanti hanya 100 yang bisa masuk clinical trial. Dari 100 yang masuk clinical trial hanya 10 karena toxic dan sebagainya. Nanti didapatnya cuma satu ya? Itu belum tentu laku lagi, Dok. Bukannya hanya belum tentu laku, setelah masuk ke pasar ditarik lagi. Ya, itu seperti banyak sekali produk-produk obat itu. Ya, sudah masuk di pasar, masuk phase 4 di trialnya, post marketing, banyak efek toksiknya, ditarik lagi. Inilah yang menyebabkan mencari obat baru mahalnya bukan main. Inilah salah satu sebabnya. Tapi kembali lagi saya usulkan, kalau kita Indonesia mau mengejar, strateginya mesti ada. Nah, strateginya adalah memanfaatkan ilmu-ilmu yang baru. Bioteknologi, stem cell sama nanoteknologi. Nah, saya sekarang lagi memang tertarik sekali sama stem cell, sel punca. Kenapa? Salah satu alasannya adalah stem cell itu teoretis pada suatu waktu itu buat meregenerasi jantung, otak juga bisa regenerasi. Enggak, kulit dan lain-lain. Kadang-kadang kita regenerasi juga ke warung Padang makan otak gitu ya, untuk meregenerasi otak gitu ya. Oke, Dok, nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya karena kita harus break sebentar. Buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788.
ya. Anda bisa memberikan pertanyaan, memberikan komentar atau memberikan saran untuk acara SEO Reference ataupun topik kita hari ini. Kita akan break untuk masuk ke dalam segmen berikutnya.